Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih dalam studi kita tentang surat kepada orang Ibrani. Ini adalah surat yang sangat kaya yang berbicara tentang keunggulan dari Kristus dalam segala hal dan di atas segalanya. Kita sudah sampai di pasal yang kedua, mulai dari ayat 9. Saya ingin menganjurkan Anda untuk mempersiapkan Alkitab, dan tidak hanya membuka Alkitab, tetapi juga membuka hati untuk apa yang kita pelajari. Karena Alkitab selalu memberitahu kita bahwa intinya bukan hanya mendengarkan, tetapi untuk melakukan apa yang telah kita dengarkan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sambil merenungkan firman, naikkan doa ini karena kita sedang bersama di episode hari ini. Tuhan, jadikanlah firman-Mu lebih berharga di mata kami. Jadikan pribadi-Mu lebih berharga di mata kami. Nama-Mu dan pribadi-Mu menjadi yang tertinggi dalam hidupku. Tujuan kita mempelajari Alkitab agar Kristus dimuliakan di hadapan jutaan orang. Di hadapan semua, Dia sudah hebat. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Selamat datang, Saudara Yat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Selamat datang, Saudara Yat. Kita masih berada di pasal yang kedua. Dalam episode ini kita akan mulai studi kita mulai dari ayatnya yang ke-9. Dan saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Dia berkata setelah dia mengatakan, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan. Kepadanya dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat 9 berkata, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Bagaimana dia dijadikan lebih rendah dari para malaikat? Dengan inkarnasi, Dia mengambil bentuk yang lebih rendah daripada malaikat. Karena malaikat tidak memiliki tubuh. Para malaikat memiliki kemampuan-kemampuan khusus. Para malaikat dapat terbang, jika kita boleh mengatakan, secepat angin. Dari satu tempat ke tempat lain. Mereka adalah angin. Mereka adalah angin. Sementara Yesus melalui inkarnasi bersedia untuk menjadi terbatas dalam tubuh. Tubuhnya adalah tubuh yang terbatas. Dan tubuhnya yang bebas dari dosa, rentan terhadap kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Para malaikat tidak mengetahui hal-hal ini. Inilah arti dari dibuat lebih rendah daripada malaikat. Sedikit berarti dalam periode inkarnasinya, yaitu 33 tahun, dan sedikit lebih yang Tuhan Yesus habiskan dalam daging di bumi dalam periode merendahkan hati, masa Dia merendahkan hati.
Jadi agar frasa ini dapat dipahami, kita dapat membacanya kembali, tetapi dia yang dibuat lebih rendah daripada para malaikat untuk sementara, yaitu Untuk Yesus. sementara. Untuk sementara waktu itu adalah periode keberadaannya dalam daging. Ya, Kita melihat Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Kapankah kita melihat hal itu terjadi? jika saya membacanya lagi, saudara ayat, saya ingin menyoroti ayat ini. Dibuat sedikit lebih rendah daripada seperti yang Anda baca malaikat-malaikat. Untuk waktu yang singkat yaitu Yesus. Lalu kita akan buka sebuah tutup kurungnya. Kita lihat yang oleh karena pentahan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, kurung tutup, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua umat manusia. Seolah dia ingin mengatakan bahwa dia yang dibuat lebih rendah daripada para malaikat untuk sementara waktu. Untuk merasakan. Untuk merasakan. Tujuan dia menerima posisi ini. Posisi merendahkan hati secara total adalah untuk mencicipi kasih karunia Allah. Lalu dia melanjutkan kembali ke intinya dan berkata, jika Anda melihat ke belakang, Anda akan melihat dia menderita, merendahkan hati, merasakan kematian. Jika Anda mengangkat mata Anda sekarang ke surga, Anda akan melihat dia oleh iman, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi, untuk membuat intinya jelas, jika kita membaca ulang ayat itu sesuai dengan pembagian yang Anda berikan kepada kami, kita katakan, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang lebih singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia, Kita lihat. lalu dimahkotai Oke. dengan kemuliaan dan hormat. Oleh karena Oke. itu kita dapat berkata bahwa dalam Ibrani 2 dia mulai mencantumkan alasan-alasan dari Ya. inkarnasi. Di antaranya untuk mencicipi oleh kasih karunia Allah. Mengapa? Bukankah mungkin bagi Allah untuk menyelamatkan tanpa datang dalam wujud manusia? Oke. Lalu Allah, karena dia maha kuasa dan berkehendak, dia berbelas kasihan dan pengampunan. Jadi dia bisa berkata, aku mengampunimu, aku memaafkanmu. Mengapa butuh untuk datang dalam wujud manusia? Terima kasih kami telah tanya pertanyaan ini berkali-kali. Allah telah menetapkan sebuah hukum bahwa upah dosa adalah maut. Dan pada hari engkau ada melanggar hukumku dan makan dari pohon yang tidak boleh kamu makan, engkau pasti akan mati. Allah adalah penulis hukum itu yang menyatakan bahwa jiwa yang berdosa mati. Baiklah, pencipta hukum Taurat itu benar, adil, dan tidak dapat membatalkan hukumnya dan tetap benar dan adil, dan pada saat yang sama dia penuh kasih. Dia tidak ingin manusia binasa, manusia telah berdosa. Maka apa yang akan Allah lakukan? Dia membuat solusi dalam hikmat ilahinya. Dan bahwa putra Kristus akan berinkarnasi untuk menanggung hukuman yang dosa haruskan sebagai ganti kita. Karena dosa-dosa kita menuntut hukuman mati, upah dosa adalah maut. Kristus merasakan kematian oleh kasih karunia Allah. Dia tidak pantas merasakan kematian bahkan sebagai seorang manusia. Jika kita mengecualikan bahwa dia adalah Allah yang bermanifestasi dalam wujud manusia, sebagai seorang manusia dia bahkan tidak membuat satu kesalahan apapun sehingga dia harus mati karenanya. Benar. Jadi sebagai seorang manusia dia tidak perlu mati. Dan sebagai Allah yang berinkarnasi dia tidak harus mati. Dia telah melakukan semua ini dengan kasih karunia Allah. Hanya untuk menunjukkan hati Allah yang sejati dan kasih karunia-Nya kepada umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Semua kesempurnaan ilahi dipersatukan dalam salib Kristus. Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang kudus, yang juga Allah yang pengasih, Allah yang penuh belas kasihan, Allah dari setiap kasih karunia. Yang memecahkan masalah ini adalah inkarnasi Kristus dan kematiannya di kayu salib. Oke, lalu jika kita memiliki pertanyaan mengapa inkarnasi diperlukan dan jawaban mengapa inkarnasi, yaitu untuk merasakan kematian karena kasih karunia Allah. Mengapa? Karena Allah adalah roh dan roh tidak bisa mati. Tidak Karena kematian akibat dosa bagi adalah roh. maut, maka dia harus membayar hukuman dalam daging, yaitu mati di kayu salib. Benar. Dr. Farid ayat 10 berkata, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, saya sangat menyukai kata-kata ini, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini? Ya, tentu saja kata-kata itu untuk Allah Bapa. Dia memiliki proyek yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa dari neraka, tetapi untuk membawa kita kepada kemuliaan-Nya dan untuk memenuhi rumah-Nya dengan kita. Agar proyek ini dapat tercapai, harus ada tindakan yang cocok dengan atribut-atribut Allah. Jadi, kata karena itu menjadi dia yang cocok dengan kebesarannya, kemuliaan, martabat, keagungan, atributnya, cocok dengannya.
Inilah yang cocok dengan Allah. Allah menginginkan anak-anak, bukan budak. Apa Benar. yang Anda lihat di dalam hati Allah? Saya melihat di dalamnya bahwa dia tidak hanya menunjukkan kebaikan kepada orang miskin. Tidak, saya melihat di dalamnya bahwa dia ingin memuaskan hatinya sebagai seorang bapa dengan anak-anak yang seperti anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Berapakah harganya, Dr. Farid? Menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Apa arti membuat sempurna melalui penderitaan? Kata menjadikan sempurna ini diulangi berkali-kali dalam surat kepada orang berani. Kita banyak menemukannya. Misalnya pasal 5 berkata, dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pasal 7, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Benar. Perkataan ini dalam konsep surat kepada orang Ibrani berarti pertama itu tidak berarti bahwa Kristus kekurangan apa-apa. Oke. Kedua, kata itu berarti dalam penggunaannya dalam bahasa Yunani bahwa dia harus memenuhi syarat melalui ujian yang harus dia lalui untuk mengambil dan memiliki posisi tertentu. Oke. Seperti yang Allah inginkan dari Kristus untuk menjadi pelopor keselamatan. Pemimpin tentara yang diselamatkan. Seolah kita semua adalah tentara dan Kristus adalah pemimpin kita. Pemimpin ini harus tahu segala derita pertempuran dan kesulitan di medan perang. Lalu dia harus melewatinya bukan secara teoritis tetapi dengan praktek sepanjang hidupnya. Penderitaan-penderitaan yang memuncak dalam penderitaan yang mengerikan di kayu salib. Oke. Lalu saya dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah menjadi ahli dalam semua jenis penderitaan, kecuali penderitaan penebusan yang kita tidak dapat ikut mengalaminya bersama dia. Baik, maka jika Kristus hanya datang, hidup di antara kita, diajar dan membuat mujizat, maka dia tidak akan pernah menjadi juru selamat. Tidak. Namun untuk memenuhi syarat, dia harus mengalami semua penderitaan dan puncak semua penderitaan ini, penderitaan di kayu salib. Penderitaan salib. Oke, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Silakan. Kristus yang lebih unggul dari para malaikat menjadi lebih rendah dari mereka ketika dia datang sebagai seorang manusia untuk menyatakan Allah kepada manusia. Dia juga mewakili manusia di hadapan Allah. Syukur atas apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Kita melihat dia dengan iman dan kepercayaan, keagungan dan keheranan dan dengan semangat penyembahan. Karena hanya Kristus yang bisa menebus kita. Dia melakukannya melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia meminum cawan kematian sepenuhnya. Cawan pahit itu diletakkan di bibirnya, dan dia meminum semuanya. Dia melakukan itu untuk Anda pemirsa terkasih dan bagiku. Ayat 11 berkata, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Siapakah dia yang dikuduskan dan mereka yang dikuduskan? Pertanyaan penting, silakan Dr. Farid. Pertama, saudara ayat adalah baik jika kita memahami apa itu pengudusan. Pengudusan berarti konsekrasi. Pemisahan dari dan dikuduskan atau dipisahkan bagi. Dalam perjanjian baru ada 4 jenis pengudusan terkait dengan kita. Oke. Jenis pertama, pengudusan yang datang sebelum keselamatan dan memperoleh iman. Dan inilah yang dilakukan Roh Kudus. Petrus dalam surat pertamanya menyebutnya dalam Dikuduskan pasal oleh 1. Roh. Dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini berarti saya tidak dapat menerima Kristus sebagai juru selamat tanpa melawan Roh Kudus. Kehendakku memberontak. Oke. Jenis kedua, saya akan menyebutnya pengudusan hukum atau posisi. Begitu Kristus diterima dan percaya kepada darahnya dicurahkan bagiku, saya diserahkan kepada Allah. Baik. Inilah yang kita baca di sini. Mereka yang dikuduskan. Oke. Itu adalah komunitas orang percaya. Dalam pasal 3, sebab itu, hai saudara yang kudus. Oke. Jenis ketiga adalah pengudusan harian. Bahwa kita tetap berada di dalam sampai Kristus datang atau kita pergi padanya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Berjalanlah dengan cara ini. Jalan pengudusan harian. Ya, bisa dari kejahatan dan dunia apa yang ada di dalamnya. Keempat, pengudusan akhir.
Inilah yang kita capai di surga. Ya, Kristus akan membawa jemaat atau gerejanya. Dia berkata tentang gerejanya, jemaat dengan jemaat tanpa cacat atau kerut. Namun gereja akan menjadi suci. Itu sudah dilakukan gereja bersih dan tanpa jejak Oke. pelanggaran. Apa arti ayat selebihnya? Dia Dia yang menguduskan dan yang dikuduskan. dikuduskan. Mengapa Kristus yang melakukan tindakan pengudusan kita? Karena peserta di sini adalah untuk Kristus. Mereka yang dikuduskan, orang-orang yang beriman, yang menerima karya Kristus. Ini adalah untuk Kristus dan mereka adalah Orang-orang percaya. orang-orang Kini kita percaya. akan sampai pada bagian yang Semuanya. luar biasa. Semuanya memiliki satu sumber. satu sumber. Apa yang dimaksud dengan semua memiliki satu sumber? Ini memiliki banyak arti yang indah. Pertama, mereka semua berbagi sifat kehidupan yang sama. Seperti yang Kristus katakan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Alkitab berkata Kristus yang adalah hidup kita. Jadi Kristus, Jenis kehidupan telah menjadi serupa. jenis kehidupan menjadi serupa. Ini berarti saya merindukan apa yang dia rindukan. Saya suka siapa yang seperti dia. Saya menikmati apa yang dia sukai. Ini bukanlah hal yang natural bahwa kita memiliki perasaan dan juga emosi Kristus. Jadi pertama-tama kita memiliki kehidupan yang sama, Atau sifat yang sama. benar? Kedua, kita termasuk dalam satu keluarga karena Bapaknya adalah Bapa kita. Inilah yang dikatakan pada hari kebangkitan. Aku naik kepada Bapakku Dan Bapamu. dan Bapamu. Tentu hubungan darahnya bersifat pribadi dengan Bapa. Namun yang menakjubkan bahwa Bapaknya yang sama adalah Bapa kita. Bapa kita. Kita dapat memanggil Bapa seperti dia memanggilnya Aba Bapa. Bapa kami. Dan Bapa kita, itulah arti kedua. Arti ketiga kata beberapa orang dari keluarga yang sama atau dari persahabatan yang sama. Artinya inilah aku dan anak-anak yang telah Allah berikan kepadaku. Arti yang sama. Pada pagi kebangkitan, Kristus berkata kepada Maria, pergi dan beritahu saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, Saudara-saudaraku, dari tipe yang sama. Kita menjadi satu tipe. Baik. Ini menggembirakan Dr. Farid. Oleh karena itu dia berkata, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Dengan berkata, saya butuh komentar Anda tentang ayat 12. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Di mana kata-kata ini disebutkan di dalam teks suci Alkitab. itu dikutip dari Mazmur 22 yang dimulai dengan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itu adalah Mazmur Kristus menderita di kayu salib sebagai pendamaian, yang mati bagi kita sebagai korban penghapus dosa, yang dulu biasa dibakar di luar perkemahan. Namun, Mazmur dibagi menjadi dua bagian. Sebagian besar adalah penderitaan dan tangisan. Sedangkan bagian ketiga dan terakhir Adalah lagu. adalah lagu. Oleh karena itu, setelah dia berseru, dari tanduk banteng kau telah menjawab aku. Bapa menjawabnya dan membangkitkan dia dari kematian. Bagus, segera sesudah itu, aku akan mensyurkan namamu kepada saudaraku dan muji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Dalam Mazmur 22, aku akan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Di sini dikatakan aku akan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Apa peran Kristus di tengah-tengah orang-orang percaya dalam pujian? Saya melihat bahwa ayat ini memiliki banyak makna yang Silakan. indah. Bahwa ketika kita bertemu di sekitar Kristus, sukacitanya di dalam kita lebih besar dari sukacita kita di dalam dia. Karena dialah yang memuji. Kedua, dia adalah pemimpin yang tak terlihat yang nyata. Pujian orang-orang percaya dan dia memimpin pujian kita seperti kita adalah saudaranya. Memahami kata-kata yang dia sukai. Oke, sangat menggembirakan. Dia melanjutkan di ayat 13, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Apa yang Anda lihat di ayat ini? Di sini di bagian ini dari ayat 11 hingga 13 dia ingin menunjukkan sejauh mana kita telah dipersatukan dengan dia. Sejauh mana kita dipersatukan dengan Kristus. Sampai dia ungkapkan di sini dengan istilah-istilah yang mengherankan. Bahwa dia menghubungkan kita dan menyatukan kita dengannya. Ini adalah pendahuluan. Untuk itu dari ayat 14 akan mengambil gambar yang berlawanan. Sejauh mana dia disatukan dengan kita dalam kemanusiaan kita untuk tujuan apa? Benar, mari kita tetap di bagian pertama. Ada dua kutipan dari kitab Yesaya. Ya, Rujukan pertama adalah Yesaya 8 ayat 17. benar. Dan aku hendak menantikan Tuhan. Apakah ini bahasa manusia atau dewa? Ini adalah bahasa seorang manusia yang percaya kepada Allah.
Dia adalah seorang manusia. Jadi dia ingin mengatakan, dia menyatukan Anda dengan dia. Sampai-sampai ketika dia masih seorang manusia di bumi, dia berbicara kepada Allah dan berkata, "Aku akan mengandalkanmu." Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Bagian kedua, dan lagi lihatlah aku dan anak-anak yang Allah telah berikan kepadaku. Kita melihat di dalamnya bahwa kita adalah satu keluarga. Iya. Bisakah Anda bayangkan kepala keluarga membawa keluarganya kepada Allah dan berkata, "Ini keluargaku." Jadi dia menyatukan kita dengannya sampai tingkat di luar nalar. Benar, ya. Juga ayat yang berkata, "Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya," selalu menarik perhatian saya. Akhirnya umat manusia seperti yang Allah inginkan, manusia menaruh kepercayaannya kepada Allah. Benar. Adam gagal menjadi orang yang percaya kepada Allah. Namun ketika Kristus ada di bumi, umat manusia menjadi seperti yang Allah inginkan. Baiklah. Itu terjadi setelah inkarnasi. Kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin di studio. Saudara, ayat dalam ayat 14, karena anak-anak itu mengambil bagian dalam darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka dan mengambil bagian dalam keadaan mereka. Apa perbedaan makna antara kata partner dan third part dalam bagian ini? Dr. Farid, mohon jelaskan ayat 14, part took dan took part. Nah, pertama itu sangat bagus sehingga tidak semua kata dalam Alkitab itu sama seperti satu sama lain. Dan itu menegaskan fakta yang telah kami katakan. Bahwa inspirasi Alkitab ada dalam setiap katanya. Benar. Jadi karena anak itu mengambil bagian dalam, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mengambil bagian dalam keadaan mereka. Pertama, ada perbedaan dalam kata kerja yang digunakan dalam bahasa aslinya, bahkan dalam terjemahan Inggris. Artinya adalah, yang pertama artinya karena anak itu mengambil bagian atau partuk, bahwa semua anak manusia bersama-sama berbagi kemanusiaan, yaitu daging dan darah dan dosa bersamanya. Benar. Dia mengambil bagian, dia datang dari luar alam manusia. Luar alam ini. Luar alam ini. Dan dia mengambil dari itu apa yang dia butuhkan untuk menggenapi karya penebusan. Lalu dia mengambil bagian dalam daging dan darah bebas dari dosa. Baik. Penekanan kuat ini adalah bahwa kemanusiaan Kristus tidak sempurna karena beberapa orang berbicara tentang doktrin yang aneh. Mereka mengklaim bahwa Kristus bisa saja membuat kesalahan tetapi dia menahan diri untuk melakukannya. Tidak. Dia bahkan tidak memiliki kecenderungan untuk berdosa. Mereka mengklaim itu untuk meminta kepada orang-orang untuk melakukan yang terbaik sambil berjuang melawan dosa. Ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi kemanusiaannya sempurna. Sebaliknya, dia tentu tidak bisa mempersatukan tubuh manusianya sebagai penebusan di kayu salib. Benar. Adalah baik bahwa Anda menunjuk kepada itu ketika dia menyiapkan sebuah tubuh bagi dirinya sendiri bebas dari dosa. Bebas dari dosa. Maka Kristus tidak perlu diampuni untuk dosa-dosa sebelumnya atau yang belakangan. Karena Kristus sempurna. Jika saya menemukan sesuatu saudara ayat bahwa saya perlu mengklarifikasi. Bahwa naluri yang ada dalam diri kita, bahwa dosa bergerak ke arah yang salah. Dia tidak mengenalnya, dia adalah Tuhan kita. Lalu jika saya berjuang melawan kecenderungan keserakahan, dia tidak mengenalnya. Jika saya berjuang melawan nafsu, dia tidak mengenalnya sejak awal. Karena kecenderungan-kecenderungan kita telah disampingkan oleh dosa. Jadi dia tidak punya dosa untuk menyimpangkan apapun dalam dirinya. Terima kasih Dr. Farid, saya sangat mengagumi Kristus yang telah menjadi pribadi yang murni dan kudus, bahkan dalam kemanusiaannya. Dia menantang semua dan berkata, "Siapa di antara kalian yang meyakinkanku Tentang dosaku? tentang dosaku?" Sejarah pemimpin agama dan sekuler tidak diragukan lagi telah ternoda. Sampai hari Namun ketika ini. kita mendekat pada Kristus, tidak ada dosa satupun. Dalam sejarahnya, dalam perbuatannya, atau dalam hidupnya. Dia adalah kudus. Kita telah di akhir episode dan kita akan lanjutkan diskusi tentang ayat 14 di episode berikutnya. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Jadi tetaplah bersama kami. Halo semua. Ayat 9 berkata, "Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia." Apa maksudnya? Ayatnya mengatakan, tetapi dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah yaitu Yesus,
supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua manusia, lalu di dalam tanda kurung kita melihat dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi dia dibuat sedikit lebih rendah untuk sementara waktu, sementara masa inkarnasinya di bumi. Dan tujuannya adalah untuk mencicipi kematian, Benar. namun ia mendapatkan kembali kemuliaannya ketika nanti ia bangkit dan naik kembali ke surga. Benar. Amin. Ya. Oke. Kita melihat dia dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Saya ingin Anda mengomentari ayat 14, karena anak-anak itu mengambil bagian dalam darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mengambil bagian dalam keadaan mereka. Partook dan took part, apa bedanya? Di sini mengambil bagian adalah untuk semua orang yang berbagi satu hal. Itu adalah daging, darah, Ada dan tiga dosa. hal? Ya, maaf, tiga Oke. hal. Dia mengambil bagian ketika dia datang untuk memasuki alam ini, dia memilih apa yang dia butuhkan, yaitu daging dan darah. Namun dia benar-benar jauh dari dosa. Ini menunjukkan bahwa kemanusiaannya tanpa salah. Itu mustahil bahwa bahkan keinginannya tanpa salah bisa dikatakan, tapi dia tidak memiliki hal seperti itu. Dia Dia tidak punya sempurna. kecenderungan untuk berdosa. Iya, Kecenderungan, tidak memiliki tepatnya. Tidak ada kecenderungan untuk Benar. berdosa. Betul. Benar. Kita menghormati Alkitab dalam kata-kata dan juga huruf-hurufnya. Ketika dikatakan partook dan took part, firman Allah. Oleh karena itu, saudara, ayat saya sebagai orang percaya, ketika saya merasa tergerak menuju dosa, saya tidak membutuhkan Kristus sebagai imam besar untuk menolongku. Tetapi Roh Kudus yang dengannya saya dapat mematikan kecenderungan ini. Oh ya, Tetapi benar. jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Namun Kristus sebagai imam besar untuk menemui Ya, ini kita adalah di jalan. pencobaan yang datang dari luar, bukan dari dalam. Baik, terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, Ibrani 2 ayat 10 berkata, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Itu sepadan dengan siapa Allah ini sendiri dan dalam atribut-atributnya, apa yang telah dia lakukan. Ketika Kristus bangkit dan dia adalah pemimpin dari keselamatan, untuk disempurnakan melalui penderitaan. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakan penderitaan? Untuk memenuhi syarat-syaratnya, sehingga dia menjadi pemimpin keselamatan yang besar ini. Tidakkah Anda rindu untuk menjadi salah satu dari anak-anak Allah? Banyak orang berdoa seperti budak di hadapan seorang tuan. Adalah baik Anda berdiri sebagai budak di hadapan Allah. Tetapi ada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih unggul di hadapan Bapa ketika kita berbicara kepada Allah dengan kata-kata Bapa kami yang di surga. Aba Bapa. Apakah Anda merindukan jenis doa yang menyenangkan ini? Apakah Anda merindukan jenis hubungan yang menyenangkan ini? Ketika Anda berdoa, Allah akan menjadi Bapa Anda memiliki kepastian sebagai anak. Landasannya adalah yang dibangun Kristus di kayu salib, penebusannya. Saya mendorong Anda untuk memikirkannya dari perspektif ini. Anda rindu untuk berdiri di hadapan Allah sebagai seorang putra, di hadapan seorang Bapa, bukan sebagai budak. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.